Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita kembali di Usai Menjawab dengan tema hari ini ukhuwah Islamiyah. Sejarah mencatat ya, ketika ukhuwah Islamiyah sesuatu bangsa itu teguh, terikat dengan kuat, maka orang-orang kafir itu takut sekali kepada Islam. Mereka menyerah dan tunduk kepada Islam. Tetapi ketika ukhuwah Islamiyah itu hancur lebur, orang-orang kafir itu ibarat serigala yang siap menerkam Islam. Kenapa Andalus kalah? Orang-orang Kristen itu kalah karena waktu itu ukhuwah Islamiyah luar biasa, ya, terjalin antara suku Moor di Maroko, orang-orang Arab di Maroko, orang-orang Afrika. Mereka beragama Islam. Jadi kompak luar biasa. Walaupun orang Afrika kulitnya hitam, orang Moor itu mirip-mirip Afrika tapi lebih berani ya. Orang Arab itu yang datang dari Mesir, dari Palestina, dari Arab Saudi, ya, bermukim di Maroko. Mereka sepakat untuk menyeberang lautan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad untuk memerangi Andalusia, Spanyol sekarang ini. Dan ternyata perang itu tidak lama, hanya beberapa bulan. Orang kafir itu menyerah, memberikan Andalusia Selatan yang sekarang ini masih juga sebuah provinsi di Spanyol, ya. Itu tidak payah bagi umat Islam menaklukkan. Malah ada raja Kristen itu yang langsung berpihak kepada umat Islam. Julia Comte itu raja Kristen. Theodoric, ya, raja Kristen juga berpihak kepada Islam. Sehingga mudah sekali Spanyol jatuh kepada umat Islam. Itu dulu, ya, di abad pertengahan. Begitu juga ketika umat Islam menaklukkan Konstantinopel, itu karena ukhuwah Islamiyah yang kuat. Jadi Al-Fatih itu dengan mudah mengalahkan orang-orang Yunani, orang Romawi, karena mereka itu tidak kompak, sedangkan orang Islam waktu itu sangat kompak. Ketika perang salib, Salahuddin Ayyubi itu bukan orang Palestina, ya, bukan orang Arab dia. Tapi Salahuddin Ayyubi itu orang Kurdi. Ya, tetapi dia menjadi panglima perang di tengah-tengah orang Arab. Coba bayangkan. Orang Arab menjadi prajurit biasa, anak buah dari Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi yang bukan Arab menjadi panglima. Salahuddin Ayyubi itu orang Kurdi, ya. Tetapi karena Islamlah yang mengikat mereka, Islamlah yang membuat Salahuddin jadi orang pertama dalam perang salib itu. Ternyata Islam menang dan orang-orang Kristen kalah. Inilah kekuatan ukhuwah Islamiyah itu. Ada satu saat ketika ukhuwah itu menurun, Islam dengan mudah dikalahkan oleh orang kafir. 800 tahun setelah Islam berjaya di Spanyol, ya, dan Andalusia, dengan meninggalkan kultur, kebudayaan yang sangat hebat, tamadun yang sangat luar biasa. Ada istana Alhambra sampai sekarang itu luar biasa cantiknya, luar biasa besarnya. Ada Masjid Cordoba. Jadi sebagai monumen abadi, ya, dipelihara juga oleh orang Kristen sekarang. Bahwa di bumi Andalusia itu Islam pernah bertapak 800 tahun, melahirkan ulama-ulama besar, ya. Tetapi kemudian negeri itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak memelihara ukhuwah, ya.
tidak dipelihara ukhuwah Islamiyah. Antara umat Islam saling beradu, antara mazhab saling beradu. Jadi di Andalusia itu mazhab Daud Zahiri, ya. Kemudian ada mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Jadi saling menjelek-jelekkan, saling kafir mengkafirkan. Akhirnya orang-orang Kristen juga menelan Andalusia, memerangi, ya. Orang Islam, orang Kristen itu seperti singa lapar, ya, yang siap menangkap orang-orang yang terpecah belah ini. Jadi orang Islam kalah, diusir di bumi Andalusia, dan Andalusia kembali menjadi negeri Kristen. Masjid-masjid dijadikan gereja. Masjid Cordoba jadi gereja sampai sekarang ini. Itulah contoh ukhuwah Islamiyah yang hancur, yang rusak. Maka kita tidak ingin di Aceh ini ukhuwah Islamiyah ini hancur. Kita inginkan di Aceh ini tegaknya ukhuwah Islamiyah yang sangat erat. Kalau ada masalah-masalah, kita bawa kepada MPU. Nah, kita datangi MPU, kita beri masukan, MPU nanti akan bermusyawarah. MPU akan memanggil orang-orang yang diduga misalnya tidak benar, aman. Nah, tetapi kalau model lain cara penyelesaiannya membuat kita lemah, dan orang-orang kafir akan tertawa terbahak-bahak. Yang bahasa Aceh awalnya lambung-lambung kupiah, orang Islam kagum paki tapi kedodo. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya, sudah boleh di WA, di SMS, ya. Nah, jadi kita baca dulu, sudah ada nih WA-nya, ya. Tadi siapa nih? Saya buka dulu WA. Ya dia. Baik, pemirsa TV, kita lihat dari Khairun Nisa di Sibreh, Aceh Besar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, saya selalu mendengar ceramah di Aceh TV. Selama saya dengar ceramah di Aceh TV, saya semakin mencintai Islam Ustaz. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah benar orang-orang yang mengkafirkan orang lain, tuduhan itu kembali kepada dirinya kalau orang yang kita kafirkan itu bukan kafir? Wassalam, Khairun Nisa, Sibreh, Aceh Besar. Baik, saudari Khairun Nisa, atau siapa ini, ibu atau adik, ya. Kita dilarang mengkafirkan orang Islam sebagai kafir. Misalnya mereka itu orang Islam, cuma berbeda pendapat, berbeda mazhab, itu tidak boleh langsung kita kafirkan, ya. Karena kalau kita kafirkan saudara kita, kafir itu kembali kepada kita. Memang itu hadis. Kecuali umat Islam yang sudah betul-betul sesat. Nah, contohnya umat Islam yang betul sesat itu Syiah Rafidah. Syiah Rafidah yang berlebih-lebihan, ya, yang menuhankan Ali, yang mengatakan malaikat silap menurunkan wahyu kepada Muhammad padahal disuruh oleh Allah kepada Ali. Itu adalah Syiah Rafidah, Syiah yang sesat. Itu boleh kita sebut kafir. Begitu juga kita boleh menyebut kafir kepada Ahmadiyah, sebuah agama Islam di India. Ahmadiyah itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, tetapi Nabi terakhir adalah Mirza Ghulam Ahmad. Nah, jadi orang-orang yang sudah tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi penutup, maka kita boleh mengkafirkan mereka. Tetapi ada sejumlah kelompok lain yang belum ada fatwa dari ulama, mereka itu sesat, itu tidak boleh kita sesatkan.
Tetapi kalau MPU nanti sudah mengeluarkan fatwa kelompok-kelompok tersebut sesat, itu tidak berdosa kalau kita sebutkan mereka itu sesat. Tapi sebelum ada fatwa dari MPU atau dari MUI pusat, belum ada fatwa, kita tidak boleh menyesatkan orang yang belum difatwakan, karena kita bukan ahlinya, bukan ahli di bidang agama. Kita tidak boleh mengklaim kita yang paling benar dan si fulan itu sesat, tidak boleh. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, terima kasih kepada Ibu Khairun Nisa. Ya, kita sudah jawab. Kita kembali membaca dari Aulia Rahman Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah di dalam Islam itu dibolehkan main musik dan menyanyi? Mana keterangannya? Aulia Rahman Abdullah, di mana Aulia? Di mana Aceh? Masalah musik itu terjadi khilafiyah antara sebagian ulama ulama salafi itu mengharamkan seluruh musik, tidak kecuali termasuk rebana diharamkan. Tetapi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak semua ulama mengharamkan musik. Malah ada ulama yang suka musik, ya, tidak mengharamkan. Sangat tergantung syairnya. Kalau syairnya baik, itu mendapat pahala orang yang bermusik. Kalau syairnya porno, tentu mendapat dosa. Contoh syair yang baik adalah ada lagu-lagu qasidah, ya, lagu-lagu gambus, syairnya juga sangat menggetarkan jiwa kita, itu dapat pahala kalau kita dengar. Katakanlah misalnya ada lagu Bila Israel, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu kalau kita dengar lagu itu tahun-tahun 80-an tuh, kita menjadi orang-orang yang takut kepada kematian. Lalu kita akan menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah SWT. Itu musik, dipakai musik rebana, dipakai suling lagi, tidak masalah. Lagu-lagu Ebik Adi, ya, jadi salam rindu buat ayah, itu luar biasa, luar biasa. Keriput tulang pipimu, gambaran perjuangan ayah, gitu kan. Luar biasa, orang akan mengenang jasa ayahnya, ya. Begitu juga lain-lain. Tetapi kalau lagu-lagu itu mengarah kepada porno, mengarah pada cinta berahi, itu jelas haram. Ada juga yang mengatakan semua syair-syair tanpa musik itu halal. Tapi kalau sudah ada musik, itu sudah haram. Jadi macam-macamlah pendapat orang, ya. Tapi saya pribadi tidak anti musik, ya. Dengan catatan orang-orang yang bermusik itu adalah orang-orang yang beriman juga, orang-orang yang bertakwa juga, orang-orang yang memikirkan tentang hari depannya, tentang akhiratnya. Musik sebuah profesi yang digalakkan oleh umat manusia. Jadi kita nggak perlu anti terhadap sesuatu yang tidak melanggar syariat Islam. Tapi kalau melanggar syariat Islam, kita juga akan anti. Baik pemirsa TV, kembali dari siapa ini? Ali Murtada di mana ini? Di mana Aceh, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana kita menjaga ukhuwah Islamiyah dengan seseorang, sedangkan orang itu tidak mau menjaga ukhuwah Islamiyah, selalu menyakiti hati kita? Mohon jawaban Ustaz. Ya. Ali Murtada, ya. Yang penting kita mohon maaf di Idul Fitri yang lalu kita sudah tidak memusuhi dia. Kalau dia tidak memberi maaf, dia memusuhi kita,
itu dosa dia sendiri. Tetapi kita yakin kalau kita berbaik-baik, Allah juga akan menjalin kebaikan dia dengan kita kembali. Kalau perlu kita juga memberi hadiah-hadiah kepada orang yang pernah kita jauhi, orang yang pernah kita sakiti, ya. Hadiah-hadiah itu akan melembutkan hati. Demikian Rasulullah ya pernah berkata dalam hadis, hadiah-hadiah itu melembutkan hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bapak Hashim, alhamdulillah, silakan Bapak. Pertanyaan saya, Ya. Kapan seseorang itu berhak mendapat predikat atau gelar ulama atau ustadz atau tengku? Sebabnya ada beberapa, bukan banyak. Yang dianggap sudah tengku ulama, tapi memberi tausiah juga sepertinya kurang sesuai dengan norma-norma atau etika, Iya. termasuk kasar misalnya, menyalahkan orang lain yang tidak sependapat seperti kata Pak Ustadz tadi, malah diberi gelar bandit lah, ulama bandit misalnya. Jadi ini bisa Ustadz simak besok hari Jumat. Sudah Pak Hashim ya? Sudah. Iya. Lanjut. Terima kasih Bapak Hashim. Nah, jadi asal usul tengku itu adalah gelar di Aceh kepada ulama juga. Nah, tapi gelar tengku sekarang itu sudah awut. Orang sering menggantikan dengan abu, abun, abi, walid. Ya. Seolah-olah tengku itu sudah tenggelam. Nah, bukan lagi ulama. Apalagi sekarang orang-orang awam juga menggunakan tengku. Jadi letak tengku, jadi akhirnya tengku itu akan tidak berkarisma barangkali. Nah. Sedangkan ulama itu bahasa Arab jamak dari alim, alim sendiri ulama, ulama itu jamak dari alim. Ya. Artinya orang yang mengetahui. Secara lughah ulama itu semua ahli. Dokter ahli itu ulama bidang kedokteran. Nah, ada insinyur yang ahli buat rumah arsitek, itu ulama bidang arsitektur. Ada semua yang ahli di bidangnya adalah dia disebut alim, ulama. Tetapi dalam definisi syariah, dalam ta'rif syariah, yang disebut ulama adalah orang-orang yang mengetahui tentang tauhid, ilmu-ilmu keislaman, yang mengetahui tentang fikih, yang tahu bahasa Arab, yang tahu hadis, atau ilmu-ilmu tasawuf, itu disebut ulama. Tapi Al-Quran telah menggarisbawahi ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Hanya saja yang takut kepada Allah itulah ulama. Ya. Ketika kita bicara akhlak ulama, itu sering kita temukan kadang-kadang ada juga ulama yang besar terkenal akhlaknya kasar. Kita tidak boleh menyebutnya namanya. Tapi ada ulama tidak terlalu alim dia, tidak terlalu ulama, lemah lembut, bagus sekali akhlaknya. Rupanya perangai itu seperti terbawa sejak lahir. Orang yang baik perangainya sejak lahir sudah baik. Orang yang buruk perangai walaupun sudah jadi ulama besar, nggak saji kan? Geking gua barang kapu, tina gua barang kapu. Ya menyadaya kalanya mentabah rumah kalau kayaknya. Tapi orang-orang yang lembut itu tetap lembut. Kalau Islam mengajarkan kita kelembutan. Jadi Rasulullah diajarkan oleh Allah SWT lembut. Jadi Rasulullah tidak diajarkan oleh Allah kasar. Kalau kasar umat akan menjauhi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau Rasulullah itu lembut, umat akan mendekati Rasulullah dan akan sukses dakwah Islamiyah. Bapak Hashim, saya pikir saya dengan Bapak itu tidak beda dalam hal masalah agama ini. Ya. Kita selalu ingin yang baik. Ya. Kita selalu ingin yang sesuai dengan dakwah itu sendiri. Dakwah bil hikmah yang kita inginkan. Bukan dakwah keras, dakwah ekstrim, ekstrim kanan, ekstrim kiri, enggak boleh. Jadi khairul umuri awsaduha. Sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Kalau berdakwah jangan mencaci maki, jangan terlalu kasar. Itu orang akan meninggalkan kalimat-kalimat yang kita caci maki itu. Kalau sedang dengar radio langsung dimatikan radio. Hai kau dengar dengkunyang. Gedena agak berangkapu tentang kau yang Nabi. Itu. Tetapi jangan juga terlalu lembek. Terlalu lembek. Jadi enggak pernah mengkritik kemaksiatan. Jadi suluh saja dakwahnya. Terlalu sufi dakwahnya. Itu juga tidak. Jadi amar ma'ruf nahi munkar harus ada dalam dakwah. Ketika ada amar ma'ruf kita dukung. Tapi ketika ada nahi munkar harus berani kita cegah. Kita kritik. Kita bekerja sama dengan polisi, dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk dakwah yang buruk itu amal yang buruk itu tercegah. Baik Pak Hashim, terima kasih atas atas telepon Bapak. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat walafiat. Selamat hari raya untuk Bapak Hashim di Ketapang. Minal aidin wal faizin, ya. Saya baca dari Herman. Ya, bagus sekali. Assalamualaikum Ustaz Amir Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Herman di Batoh, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Apakah benar orang-orang Wahabi itu orang sesat, Pak? Wassalam, Herman di Batoh. Jadi Pak Herman di Batoh, saya tidak punya hak untuk menjawab, ya. Itu MPU yang punya hak untuk menjawab, memfatwa dan sebagainya. Yang sementara setahu saya orang Wahabi itu bukanlah orang sesat. Wahabi itu adalah underbau dari mazhab Hambali. Mereka menguasai Arab Saudi. Mereka yang menjadi khadam tanah suci Makkah Madinah, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat banyak membantu masyarakat. Waktu tsunami orang Arab Saudi juga membantu pesantren-pesantren di Aceh, membantu perumahan untuk rakyat yang kena tsunami, juga membantu merehab Masjid Raya. Jadi maaf saya tidak tahu apakah orang Wahabi itu sesat atau tidak. Saya punya kelemahan di segi ini, saya tidak mau menjawab, ya. Tidak mau menjawab. Biar hal ini dijawab oleh MPU tentang orang Wahabi ini. Terima kasih Herman di Batoh. Dari Aini di Banda Aceh. Aini di mana? Di Banda Aceh. Banda Aceh itu terlalu luas, ya. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, saya ingin bertanya Ustaz. Apakah perempuan yang memakai cadar seperti ninja itu berlebih-lebihan dalam berpakaian atau itu sunnah? Mohon penjelasan Ustaz. Iya, baik. Ini ya di Banda Aceh, ya. Setahu saya memakai cadar menutup semuanya yang nampak mata mungkin, ya. Itu hal yang biasa di Timur Tengah. Orang-orang Islam di Makkah, Madinah, di Mesir itu orang pakai cadar. Ada hikmahnya, ya. Hikmahnya di daerah itu kan sangat panas, sangat terik matahari. Dengan mereka menutup mata, menutup wajah-wajah itu, kulit-kulitnya itu terlindung dari
terik matahari. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua juga menjaga agamanya. Jangan ada laki-laki nanti yang bercanda-canda memanggil, Aisyah, hau aja, itu kan? Karena dikenal wajahnya. Tetapi kalau ditutup, kita nggak bisa mengenal siapa itu. Jadi laki-laki tidak akan memanggilnya sembarangan. Dan yang ketiga adalah di zaman Rasulullah sendiri tidak dilarang orang yang bercadar. Zaman sahabat juga tidak dilarang. Zaman tabi'in juga tidak dilarang. Malah ada ulama yang berpendapat sunat menggunakan cadar. Jadi tidak ada yang negatif bagi yang menggunakan cadar. Misalnya ada penyulap misalnya, katakanlah laki-laki membuat dirinya seperti perempuan karena memakai cadar itu, lalu bergabung dengan perempuan, itu pasti tidak bisa lama-lama, akhirnya akan tertangkap juga, dan dia itu akan melanggar syariat Islam, boleh dihukum. Tetapi orang tidak mau menggunakan cadar misalnya, tetap wajahnya nampak seperti orang-orang Indonesia ini, juga itu sudah baik juga, karena dalam Islam dibolehkan menampakkan wajah dan dua telapak tangan. Jadi bagaimana? Terserah kepada kita mau pakai cadar atau tidak. Yang jelas lebih banyak hikmahnya. Perempuan-perempuan yang bercadar itu lebih bersih sebenarnya, lebih menjaga hak-hak suaminya, lebih menjaga pergaulannya, dan tidak semua orang bisa menggunakan cadar kecuali orang-orang yang sudah tinggi keimanannya. Demikian jawaban kami. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, habislah SMS. Saya tunggu lagi ya. Kita tunggu lagi. Kita kembali kepada ukhuwah tadi ya. Jadi perlu dipupuk, perlu dijaga, terutama dengan keluarga kita masing-masing. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.